Halo, selamat ketemu lagi dengan Bu Dela di kelas statistika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai eh, korelasi seperti itu. Oke? Jadi pada materi kali ini diharapkan kalian itu dapat memahami mengenai pengertian dari variabel, baik itu variabel bebas ataupun variabel terikat dan hubungan antara variabel tersebut. Selain itu, juga diharapkan kalian mampu untuk menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan baik dan benar. Oke, langsung saja. Nah, karena dari tadi bilang ngomongin variabel, jadi variabel itu apa sih? Jadi secara teoritis, variabel ini dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang ataupun objek yang mempunyai variasi antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu, seperti itu. Misal nih, ada tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja. Nah, ini itu merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Lalu ada berat, ukuran, warna, itu merupakan atribut-atribut dari objek. Dan kalau kita ngomongin ekonomi dan bisnis, di sini itu ada bahan baku, teknologi produksi, pemasaran, advertensi, nilai penjualan, lalu ada keuntungan. Nah, itu merupakan variabel dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Sudah punya gambaran ya, maksudnya variabel itu seperti apa? Oke. Selanjutnya, hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain secara umum itu dapat diklasifikasikan dalam dua variabel ini. Yang pertama ada variabel bebas. Nah, variabel bebas ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, anteseden, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas atau biasanya independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat atau dependen, dinotasikan dengan X. Jadi pokoknya variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel terikat atau dependent ini merupakan sering disebut atau variabel output kriteria konsekuen seperti itu ya. Yang mana merupakan sering disebut sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi seperti itu, atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dinotasikan dengan Y. Jadi kalau X tadi itu lebih ke sebabnya, nah ini itu Y ini adalah akibatnya. Jadi Y ini yang lebih dipengaruhi, sedangkan X adalah yang mempengaruhi, seperti itu. Nah, jika variabel bebas atau variabel X ini mempunyai hubungan dengan variabel terikat atau Y, maka nilai-nilai dari X yang sudah diketahui itu dapat digunakan untuk menilai atau memprediksi dari nilai Y. Seperti itu. Ya. Kalau apa? Kalau dia mempunyai hubungan dengan variabel Y. Karena apa? Mereka itu tadi ada hubungan sebab akibat di sana. Paham ya? Lanjut. Nah, keberadaan variabel dalam kegiatan ekonomi itu dapat mempunyai hubungan tidak saling lepas atau saling lepas. Dalam hubungan tidak saling lepas, hubungan ini itu kadang sangat erat, cukup erat, dan kadang tidak begitu erat. Antara pendapatan, misal ya, antara pendapatan dengan besarnya konsumsi, seperti itu. Nah, kalau di logika, apakah ada pengaruh sih antara pendapatan dengan konsumsi?
apabila di logika antara pendapatan dengan besarnya konsumsi itu pasti terdapat hubungan. Hubungan seperti apa? Artinya besar kecilnya konsumsi ini akan dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan pula, seperti itu. Secara logikanya, ya kan? Jadi makin meningkat pendapatan seseorang, maka konsumsinya juga cenderung pasti akan meningkat. Sebaliknya, jika pendapatannya turun, maka konsumsinya juga akan turun, seperti itu. Demikian pula hubungan antara biasanya kalau di bisnis itu ada biaya promosi dengan omset penjualan, mungkin ya, seperti itu. Nah, ini kan juga memungkinkan terdapat hubungan-hubungan yang ada seperti itu. Nah, hubungan ini itu biasanya disebut dengan korelasi. Korelasi merupakan koefisien yang menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antara variabel tersebut itu dapat secara korelasional dan dapat juga secara kausal. Jika hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasi dikatakan korelasional. Jadi kalau seandainya pendapatan ini tidak mempengaruhi konsumsi, maka ini disebut korelasional. Nah, artinya apa? Sifat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya itu tidak jelas yang mana variabel sebab dan yang mana variabel akibat. Sebaliknya, jika hubungan tersebut menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasinya ini dikatakan kausal. Paham ya? Seperti itu. Nah, artinya apa? Jadi jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel yang lain yang merupakan akibat. Korelasi yang terjadi antara dua variabel itu dapat berupa yang pertama korelasi positif. Nah, ini merupakan korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel bebas atau X mengikat ini bukan mengikat, dia meningkat atau menurun, maka variabel terikat Y juga cenderung meningkat atau menurun pula. Jadi dia itu korelasinya hubungannya itu positif. Jadi kalau variabel bebasnya dia naik, maka variabel terikatnya Y-nya dia juga naik. Kalau X-nya turun, maka variabel Y-nya juga turun. Nah, itu disebut dengan korelasi positif. Contohnya apa itu tadi? Jika pendapatan naik, maka konsumsi naik. Jika pendapatan turun, maka konsumsi turun. Nah, dia dapat dikatakan dia memiliki hubungan korelasi positif. Lalu ada yang namanya korelasi negatif. Dia merupakan korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel X dia meningkat, maka variabel Y cenderung menurun. Atau apabila variabel X dia menurun, maka variabel Y meningkat. Kebalikannya, ya. Jika X naik, maka Y turun. Jika X turun, maka Y naik. Misal, apa sih contohnya? Jadi gini, anggap aja harga gula naik ya, gula. Nah, maka permintaannya biasanya akan turun. Daya beli ya, daya beli. Sorry. Nah, apabila harga gula dia turun, maka daya beli akan naik. Nah, ini dia mempunyai korelasi negatif. Selanjutnya ada korelasi nihil. Ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Jadi tidak ada pengaruhnya, baik itu antara variabel X dan juga variabel Y. Lalu juga ada yang namanya korelasi sempurna. Ini merupakan korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel bebasnya X ya meningkat atau menurun itu berbanding sempurna dengan kenaikan atau penurunan dari variabel terikat Y, seperti itu. Itu disebut dengan korelasi sempurna. Nah, itu adalah untuk penjelasan
berbagai macam variabel dan juga korelasinya. Sekarang kita langsung masuk ke formulanya. Di sini ada yang namanya korelasi Pearson. Nah, ini merupakan korelasi yang sering digunakan apabila menggunakan data dengan skala interval. Nah, korelasi Pearson atau product payment correlation ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Ini rumusnya. Oke. Di mana nanti ketika ini dihitung, R-nya ini kan pasti menemukan angka ya. Nah, jika angka yang ditemukan itu 0,00 sampai dengan 0,199, maka hasilnya adalah sangat rendah. Artinya apa maksud sangat rendah di sini? Yaitu hubungan antara X dan Y itu sangat rendah. Nah, kalau yang hasilnya 0,200 sampai dengan 0,399 dia rendah. Artinya apa? Hubungan X terhadap Y itu rendah. Sampai dengan 0,800 sampai dengan 1000, yaitu sangat tinggi, di mana berarti variabel X ini sangat mempengaruhi dari variabel Y, seperti itu. Ya. Lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi, suatu penelitian ingin melihat apakah ada hubungan antara jumlah pendapatan dengan besarnya konsumsi yang dilakukan oleh 10 kepala keluarga dalam tahun 2020. Nah, jadi ada orang yang ngelakuin penelitian di mana dia itu pengen tahu apakah ada hubungan antara pendapatan dan juga konsumsi yang mana dilakukan terhadap 10 kepala keluarga. Nah, data yang terkumpul itu diperlihatkan keadaan sebagai berikut. Ini ada kepala keluarga 1 sampai kepala keluarga 10, pendapatannya seperti ini, konsumsinya seperti ini. Pertanyaannya yang pertama, hitung koefisien korelasi dari pendapatan dan konsumsi data di atas. Lalu interpretasikan hubungan media variabel tersebut. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Yang dimasukkan, di mana di sini pendapatan merupakan variabel X dan konsumsi merupakan variabel Y, seperti itu ya. Jadi ini tinggal dimasukkan ya, sesuai ya, 2,1, 2,5, 2,3 seperti itu di sini. Oke. Dan variabelnya di sini, jadi ini tuh tadi pendapatan. Lalu di sini ada konsumsi. Oke, lalu yang dihitung pertama adalah X dikali Y. Ya, ini ya, jadi 2,1 kali 1,8 ketemu ini sampai dengan yang ke-10. Jelas ya. Lalu yang kedua yaitu menghitung X kuadrat. 2,1 kuadrat, 2,5 kuadrat, 2,3 kuadrat, seperti itu. Dan yang terakhir menghitung Y kuadrat. Ini untuk yang di tabelnya. Oke, jadi 1,8 kuadrat, 2,2 kuadrat, sampai seterusnya. Oke, nah setelah selesai dijumlah semua, lalu dihitung koefisien korelasinya menggunakan rumus yang tadi, RXY sama dengan seperti ini. Ya, tinggal dimasukkan. Yang pertama adalah jumlah dari X dikali Y. Oh sorry, maaf, yang pertama N-nya dulu. N-nya berapa? Di sini kan jumlah kepala keluarganya atau yang diteliti adalah 10 orang. Jadi N-nya adalah 10 ya, di sini ya. Lalu dikalikan dengan jumlah X dikali Y atau dikalikan ini 93,34 dikurangi jumlah dari X ini ya 31,8 dikali jumlah dari Y 28. Lalu dibagi dengan akar dari yang pertama di sini ada N dulu, N-nya ada 10, lalu jumlah dari X kuadratnya ini 106,1 ya, dikurangi jumlah X dikuadratkan, yaitu 31,8 kuadrat. Ini dikali dengan akar
N lagi ya di sini ya, N 10 jumlah Y kuadrat, jumlah Y kuadrat di sini ada 82,14 dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Ini 28 kuadrat. Dihitung ketemulah 43 dibagi akar dari 49,76 dikali akar dari 37,40 ketemu R-nya atau koefisien korelasinya adalah 0,996. Dimana kalau kita lihat di sini 0,996 ini masuk ke level ini 0,800 sampai dengan 1000 di mana dia mempunyai korelasi sangat tinggi. Berarti interpretasinya gimana? Karena nilai koefisien korelasinya 0,996, maka data dikatakan bahwa hubungan antara pendapatan dan konsumsi adalah positif dan sangat tinggi. Jadi jangan lupa ada positif dan sangat tinggi karena terletak di antara 0,800 sampai dengan 1000. Jadi kalau ada soal, begitu cara mengerjakannya. Paham ya? Oke. Itu untuk koefisien korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson. Nah, gimana kalau sekarang pertanyaannya adalah koefisien determinasi? Jika koefisien korelasi dikuadratkan, maka akan menjadi koefisien penentu atau koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini biasanya juga disebut dengan koefisien penentu. Seperti itu. Ya. Artinya, penyebab perubahan pada variabel Y disebabkan oleh variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien determinasi ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel atau variabel X terhadap naik atau turunnya variabel lain atau variabel Y. Rumus dari koefisien determinasi ini adalah ini. KD sama dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat kali 100%. Seperti itu. Biar nggak bingung, langsung ke contohnya saja. Jadi, seperti ini. Contoh. Dengan menggunakan data pada contoh soal koefisien korelasi Pearson yang tadi, yang ini ya. Nah, dengan menggunakan contoh ini, tentukan yang pertama koefisien determinasi, yang kedua adalah interpretasinya. Nah, bagaimana cara menentukan koefisien determinasi? Sangat gampang sekali, karena kita sudah mencari koefisien korelasi Pearson-nya. Jadi tinggal dimasukkan R kuadrat kali 100%. Nah, R-nya tadi kan sudah ketemu nih, 0,996. Jadi ini yang tinggal dikuadratkan nih. 0,996 kuadrat dikali 100% sama dengan 99,20%. Seperti itu. Nah, artinya apa 99,20% ini? Interpretasinya adalah artinya 99,20% konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Sekali lagi berarti 99,20% variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X. Budahlah kalau seandainya saya nulisnya kayak gini, 99,20% variabel X mempengaruhi variabel Y. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang salah. Jadi bisa aja 99,20% konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, atau 99,20% pendapatan mempengaruhi konsumsi. Sisanya berapa? 0,80% ini dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor-faktor lainnya. Selain apa? Selain konsumsi tadi. Selain pendapatan tadi. Seperti itu, ya. Gampang ya, itu untuk koefisien determinasi. Yang terakhir, ada korelasi Spearman. Nah, apabila data yang kita hadapi mempunyai skala ordinal, maka korelasi Pearson itu tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, telah ditentukan suatu formula sederhana yang diperuntukkan untuk skala yang demikian. Namanya apa ya ini? Korelasi Spearman.
Nah, korelasi Pearson itu didasarkan pada pola hubungan yang linear, sedangkan korelasi Spearman ini justru tidak memperhatikan sifat hubungan linear antara kedua variabel yang akan dicari korelasinya. Koefisien korelasi Spearman adalah yang pertama kali dikembangkan dan diperkirakan yang paling banyak diketahui saat ini. Nilai statistikanya kadang-kadang disebut dengan rho atau disimbolkan dengan R. Ini sama ya. Karena data dalam skala ordinal, maka objek-objek dalam individu-individu yang diteliti ini harus di-ranking terlebih dahulu. Nah, rumusnya ini. R sama dengan 1 dikurangi 6, lalu dikalikan dengan jumlahnya, lalu dikalikan D kuadrat dari I dibagi N pangkat 3 dikurangi N. Biar langsung jelas, kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini contohnya. Suatu penelitian tentang pengaruh kompensasi dan produktivitas kerja karyawan. Jadi dia itu meneliti tentang pengaruh kompensasi. Nah, kompensasi di sini adalah variabel X. Oke, dan produktivitas kerja karyawan. Nah, produktivitas ini berarti variabel Y. Oke, dalam suatu perusahaan manufaktur. Nah, peneliti menentukan nilainya dalam skala yang telah diketahui untuk mengukur pemberian kompensasi dan produktivitas kerja dari 12 orang. Berarti N-nya 12. Keterangan mengenai pengukuran ini diperlukan untuk mencari apakah kedua variabel tersebut erat hubungannya. Jadi peneliti ini dia menemukan ada antara variabel kompensasi dan juga produktivitas. Lalu si peneliti ini pengen tahu ada hubungannya nggak sih antara kompensasi juga produktivitas kerja. Nah, akhirnya untuk keperluan perhitungan nilai koefisien korelasi Spearman, di antara kedua variabel tersebut diperlukan ranking dari masing-masing gugus. Jadi nilai ini itu harus di-ranking terlebih dahulu untuk mencari koefisien korelasi dari Spearman. Caranya bagaimana? Seperti ini. Nah, rank nilai kompensasi dan nilai produktivitas kerja. Jadi soalnya tadi ini kan karyawan, nilai kompensasi, dan juga nilai produktivitas kerja. Yang pertama dilakukan adalah ini. Ini satu ya, melakukan ranking dari kompensasi. Caranya meranking yang gimana? Ya dicari nilainya yang paling rendah yang mana. Dari sekian banyak yang paling rendah adalah nomor 40 ini ya. Nilai 40. Jadi otomatis ini ranking 1. Terendah kedua 82, dia ranking 2. Terendah ketiga 83, dia ranking 3. Ada 85, ranking 4. Seperti itu, diurutkan sampai yang paling tinggi. Paling tinggi di sini 126, dia ranking 12. Paham ya? Jadi dimulai dari yang paling rendah. Begitu juga dengan nilai produktivitas kerja. Kita cari mana yang paling rendah. Dari sekian banyak yang paling rendah adalah 37. Jadi dia mendapatkan ranking 1. Yang kedua 39, dia ranking 2. Begitu seterusnya sampai ranking paling tinggi, ada 92 di sini. Ranking 12. Sudah selesai semuanya, lalu kita mencari DI. Nah, ya, jadi ini langkah pertama, ini langkah kedua, langkah ketiga adalah mencari DI. Caranya bagaimana untuk DI, yaitu ranking kompensasi ini dikurangi ranking produktivitas kerja. Jadi 3 ini, kolom 3 sama dengan 1 dikurangi 2. Kolom 1 dikurangi kolom 2. Paham ya? Jadi 2 dikurang 3, min 1. 6 dikurang 4, 2. 5 dikurang 2, 3. 1 dikurang 1, 0. 10 dikurang 8, 2. 9 dikurang 11, min 2. 8 dikurang 10, min 2. Sampai nih, 11 kurangi 9 ada 2. Nah, langkah yang terakhir atau nomor 4 ini yaitu DI dikuadratkan. Jadi yang kolom 3 ini dikuadratkan. Paham ya? Min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, sampai 2 kuadrat 4. Ini adalah jumlahnya. Jumlah dari DI kuadrat. Ada 52.
Setelah selesai, dimasukkan ke rumus. R sama dengan 1 min 6. Nah, ini ya, jumlah dari DI kuadrat. Jadi 6 ini apa Bu Dela? Ini sudah rumusnya. Ya, jadi 6 dikalikan 52 dibagi N-nya. Jumlahnya ada 12. Pangkat 3 dikurang 12. Ketemu 0,82. Nah, dari hasil perhitungan korelasi antara nilai kompensasi, jadi dari sini kita itu bisa lihat bahwa korelasi antara nilai kompensasi dan nilai produktivitas dari 12 orang karyawan adalah 0,82. Jadi terdapat korelasi yang tinggi. Kenapa kalau 82 kan berarti sekitar 82%. Seperti itu. Paham ya maksud Bu Dela? Baik, itu tadi kita sudah cara menghitung korelasi Spearman, ada koefisien determinasi, lalu ada korelasi Pearson, seperti itu. Jadi diharapkan kalian bisa memahami apa itu variabel, bagaimana hubungannya, apa saja yang merupakan variabel, dan bagaimana cara menghitungnya, dan juga melakukan interpretasi terhadap korelasi-korelasi tersebut. Itu saja mungkin yang dapat Bu Dela jelaskan. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan tetap di kelas statistik. Bu Dela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.